Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 14 Mei 2021 dalam pekan ke-6 Paskah. Hari ini Pesta Santo Matias Rasul dan sekaligus kita memasuki novena Pentakosta hari pertama. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Matias Rasul. Ia akhirnya menang lotre. Sesungguhnya yang mengambil lotre itu bukan Matias sendiri, tetapi ke-120 orang bersama dengan Petrus dan para rasul yang lain. Demikian yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Matias menang lotre, lalu diangkat masuk ke dalam kelompok 12 rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot yang telah memilih jalan hidupnya sendiri, terpisah dari kehidupan Yesus dan para rasulnya. Saudari dan saudara yang terkasih, menarik dalam pemilihan Matias sebagai rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot menurut bacaan pertama hari ini. Mengapa? Ternyata pemilihan Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot tidak hanya sekedar mengisi kekosongan yang ada dalam kelompok 12 rasul, karena Yudas Iskariot telah memilih jalan hidupnya sendiri, tetapi ternyata itu memang sudah diramalkan dalam kitab suci, seperti yang dikatakan oleh Daud. Maka peristiwa pergantian atau pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot adalah sebuah peristiwa di mana Petrus dan para rasul yang lain serta persekutuan umat yang hadir pada saat itu, yang menurut bacaan pertama berjumlah 120 orang, mereka melakukan itu untuk menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Saudari dan saudara terkasih, hidup mengikuti Yesus berarti hidup mau menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot adalah sudah sesuai atau dalam rangka menggenapi yang tertulis dalam kitab suci. Dan dalam pemilihan ini, Roh Kudus mengambil peran yang sangat penting. Sebenarnya Matias bukan calon tunggal. Masih ada satu calon yang lain. Namanya Yusuf, yang juga disebut sebagai Barsabas ataupun Yustus. Ternyata Roh Kudus menggerakkan hati semua orang yang percaya kepada Yesus yang berkumpul saat itu untuk memilih Matias sekali lagi sebagai pengganti Yudas Iskariot. Saudari dan saudara yang terkasih, memang hidup sebagai pengikut Yesus adalah hidup yang mau menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Nah, menurut bacaan Injil hari ini, yang dikatakan oleh Yesus atau ajakan Yesus untuk para rasulnya yang tertulis dalam kitab suci sampai hari ini adalah Yesus mengajak mereka untuk saling mengasihi,
satu sama lain seperti Yesus mengasihi mereka. Maka para rasul dahulu kala dan kita sekalian yang saat ini menjadi percaya kepada Yesus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjalani hidup dalam keseharian kita untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau kitab suci mengatakan atau mencatat bahwa kita harus saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, maka kita memang harus hidup seperti itu. Kita mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus mengasihi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu cara Yesus mengasihi kita? Bacaan Injil juga mengajak kita mengutip kata-kata Yesus sendiri. Kita semua diajak, baik para rasul dahulu kala dan kita yang saat ini menjadi percaya kepada Yesus, diajak untuk tinggal dalam Yesus, untuk tinggal dalam kasih-Nya. Kita tinggal dalam Yesus, kita tinggal dalam kasih Yesus, supaya bisa mengalami bagaimana Yesus mengasihi kita. Karena kalau kita belum pernah merasakan seperti apa Yesus mengasihi kita, maka kita mungkin akan keliru dalam mengasihi sesama kita. Kita mungkin akan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Atau kita mungkin akan mengasihi sama kita menurut maunya kita, yang belum tentu sesuai dengan cara Yesus mengasihi kita. Maka kita diminta untuk tinggal dalam Yesus, tinggal dalam kasih-Nya, mengalami kasih Yesus, merasakan kasih Yesus terhadap kita, dan dengan demikian kita diajak, tentu melalui kekuatan Roh Kudus, kita diajak untuk mengasihi sesama kita seperti Yesus telah mengasihi kita, yang sudah kita alami dan yang sudah kita rasakan. Lagi-lagi di sini, Roh Kudus memegang peran yang sangat penting. Saudari dan saudara terkasih, kita hanya diminta untuk membuka hati kita, membuka diri kita terhadap tuntunan Roh Kudus, Roh Yesus itu sendiri, Roh kebenaran, supaya kita secara benar pula mengasihi sama kita sebagaimana Yesus mengasihi kita. Tuhan memberkati.